Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Tentu saja bagi teman-teman yang baru mampir, admin tidak lupa ingatkan kalian bisa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke. Seperti biasa, di video kali ini kita akan coba membahas kembali tentang salah satu animasi yang kita tunggu-tunggu dan baru rilis hari Minggu kemarin. Rilis di episode perdana dan langsung 2 episode ya. Ini sekalian menjawab bagi teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar, apakah minggu depan apakah akan rilis 2 episode kembali. Di sini admin langsung jawab bahwa kenapa dirilis 2 episode, karena memang kebanyakan dari animasi Tiongkok yang dirilis secara sistem Jianfan atau sistem musiman biasanya itu langsung merilis 2 episode dalam episode perdananya ya, hanya untuk pembuka, mungkin sebagai penarik minat dari para penggemarnya. Dan untuk Battle to the Heaven ini sepertinya memang untuk mengobati rasa kecewa di season 4 kemarin nih. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa memang kebiasaan dari film-film lama ataupun film baru atau sequel dari musim sebelumnya itu biasanya dirilis 2 episode pada hari perdana penayangan. Jadi minggu depan itu kembali ke sistem penayangan 1 episode per minggu dengan durasi ya 20 menit, berapa 20 menitan ya? Iya 20 menitan seperti itu. Oke. Jadi pada video kali ini kita akan coba bahas poin-poin apa saja sih yang kemarin terdapat di episode perdana, episode 1 dan episode 2 Battle to the Heaven spesial 3 perjanjian 3 tahun antara Xiaoyan dan Lanyaran. Oke, kita mulai videonya. Oke, kita mulai bahwa di episode perdana kemarin, 2 episode itu ada beberapa poin yang menarik yang ingin admin bahas, khususnya bagi teman-teman yang sudah lama menantikan serial perjanjian 3 tahun ini. Meskipun sebetulnya kita menunggu 4 tahun ya, tapi memang dari hasil yang disuguhkan kemarin secara garis besar Mimin angkat jempol, salut. Dari segi CGI atau dari segi plot cerita itu pas ya, dan CGI yang sangat bagus dalam grafiknya. Dari segi plotnya juga tidak berair seperti episode 4 kemarin yang terlalu bertele-tele. Jadi ini mengapa mereka menjanjikan bahwa mereka mengorbankan season 4 kemarin untuk persiapan episode spesial ini. Ya tentunya kita acungi jempol ya bagi animasi Tiongkok yang sudah mencapai level animasi seperti Battle to the Heaven ini. Kita mulai yang pertama. Maaf admin bawa catatan biar nggak ngawur ya. Soalnya ini baru admin buat. Oke, yang pertama tentang di sini perjanjian 3 tahun adalah puncak dari tahap awal cerita ya. Oke. Jadi kenapa disebut puncak awal dari cerita? Karena awal cerita dari Battle to the Heaven ini diawali dari Xiaoyan yang kehilangan kekuatannya lalu diceraikan oleh tunangannya. Ya, itu awal cerita di novelnya ya. Sementara di Donghuanya ini memang diperluas ceritanya khususnya di season keempat kemarin. Tapi kalau teman-teman baca dari seri novelnya itu memang kisah dari perjuangan Xiaoyan ini diawali dengan tragedi perceraian itu yang memberikan rasa malu kepada ayah dari Xiaoyan dan keluarga Xiao tentunya. Oke, nah itu makanya puncak dari awal cerita ini ialah membalas hutang dari rasa malu yang diterima oleh keluarga Xiao dan ayah Xiaoyan dan harga diri dari Xiaoyan juga dengan cara mengalahkan Lanyaran di sekte Yunlan yang waktu itu dengan sombongnya datang ke kota Wutan untuk meremehkan keluarga Xiao dan menghina Xiaoyan yang saat itu sedang lemah. Oke. Dan menariknya, admin awal itu berpikir bahwa pertarungan ini akan berlangsung selama 3 episode ya. Soalnya emang di jadwal itu 3 Years Covenant atau 3 tahun perjanjian 3 tahun ini ada 6 episode ya, ada 6 episode. Jadi kalau 6 episode ini hanya berlangsung untuk pertandingan Lanyaran, awalnya admin pikir pasti akan banyak flashback gitu. Tapi ternyata flashback yang dimaksudkan sudah dimasukkan ke season 4 kemarin dan malah difokuskan di spesial episode ini. Pertarungan Lanyaran dan Xiaoyan hanya berlangsung dalam 2 episode. Ya, malah tidak 2 episode ya. Episode pertama itu sudah hampir klimaks ya, dengan dikeluarkannya jurus terakhir dan dieksekusi di episode awal pertama 10 menit pertama itu sudah berakhir pertarungan antara Xiaoyan dan Lanyaran dan tentu saja dimenangkan oleh Xiaoyan. Dialah protagonisnya, tidak mungkin kalah. Jadi sesuai dengan plot, Xiaoyan memenangkan pertarungan dalam battle ini.
Sebetulnya ada poin lucu di sini, seperti poin lucu bahwa pertama kali datang Xiaoyan itu banyak yang meremehkan, baik itu dari Nalanian sendiri atau dari para murid sekte Yunlan atau bahkan Yunlang sendiri. Dan lucunya Yunlang ini sewaktu mau memberi ceramah ya, dipotong langsung oleh Xiaoyan. Jadi Yunlang merasa merasa diremehkan oleh anak kecil ya. Tapi ini lucu, memang ini sesuai dengan novelnya. Orang lagi ngomong dibantah sama bocah gitu. Tapi ini lucu memang. Oke, yang kedua yang lucu itu menurut admin pribadi, yang lucu itu yang kedua waktu ada gerakan Xiaoyan yang menggerakkan kepala ya, seperti pegal gitu. Pasti teman-teman yang ini pasti lucu karena tidak ada terdapat dalam beberapa animasi yang menampilkan seorang petarung ini melakukan gerak melemaskan leher seperti itu dalam pertarungan ya. Kecuali memang dalam beberapa serial battle atau misalnya kayak Crow Zero gitu kan, yang mau berkelahi itu pasti ada gitu. Tapi kalau di animasi menurut admin jarang ya, atau mungkin admin sendiri yang kurang update ya. Ya kalian ada yang tahu beberapa animasi yang melakukan peregangan leher gitu kan sewaktu pertarungan, silahkan tulis di komentar ya. Itulah dua hal yang lucu dalam episode spesial kemarin ya. Bagi teman-teman yang menemukan temuan yang lucu, yang lebih lucu lagi di episode 1-2 itu silahkan tulis di komentar. Oke, selanjutnya yang mimin garis bawahi bahwa pertarungan ini memang dimenangkan oleh Xiaoyan. Dari segi pertarungan memang cukup cepat ya. Malahan pertarungan yang dengan ritme yang cepat ini mengingatkan admin di film Naruto malah ya. Film Naruto waktu pertarungan Rock Lee sama Gaara ya. Tidak ingat. Nah, ini pertarungan ini epic banget. Dan memang tidak mengecewakan dari segi grafik ya. Pertarungannya sangat epic ya. Dan juga di sini yang diperlihatkan bahwa Xiaoyan menampilkan beberapa gerakan yang memang dia pelajari sebelumnya, seperti Octadic Smash ya, atau juga Exploding Step juga Tsunami, Floating Tsunami ya. Floating Tsunami juga ditampilkan ya dalam gerakan terakhirnya itu. Dan juga yang unik di sini, Nalanian juga menampilkan semua kemampuannya yang bahkan dinilai itu kemampuan yang paling tinggi bagi generasi muda di sekte Yunlan. Ya memang kalau dilihat dari sini memang plotnya cukup cepat, tapi memang tidak bertele-tele dan sangat memuaskan menurut admin. Di sini Nalanian dikalahkan dan dia merasa malu ya, apalagi poin di mana Nalanian tertekan atau merasa galau ketika dia tahu bahwa Xiaoyan itu adalah Yan Xiao. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Ini serangan mental, kalau menurut admin sendiri ini serangan mental yang fatal dalam pertarungan, itu bisa mecah konsentrasi. Biasa orang lagi mau ngeluarin jurus, tahu ternyata yang dilawannya itu adalah orang yang dia suka istilahnya. Itu shock terapi banget itu kan, apalagi kalau cewek kita tahu kan sangat sensitif pada perasaannya. Tapi yang salutnya di sini bahwa Nalanian tidak tumpah dengan cara misalkan berteriak bahwa kenapa Xiaoyan menipu dia dalam pertarungan atau memarahi Xiaoyan karena sudah memakai nama palsu. Ini tidak terjadi seperti yang terjadi pada serial manhwanya ya, atau serial komiknya. Bagi kalian yang sudah nonton mungkin tahu ya, di serial manhwanya itu atau komiknya Nalanian itu terlihatan terpukul sekali. Tapi di sini Nalanian tidak terlalu banyak terkena dampak ya. Mungkin hanya serangan shock mental saja dengan cara ingin fokus kembali mengerahkan kekuatan untuk skill terakhirnya, dan dia bisa kembali tenang dan mengeluarkan jurus terakhir ya di situ. Dan juga Xiaoyan tidak terlalu menanggapi ya bagaimana identitasnya terbongkar di hadapan umum itu ya, karena dari jauh-jauh hari dia sudah tahu bahwa identitasnya ini pasti akan terbongkar ya. Meskipun bahwa identitas yang terbongkar ini malah menjadi blunder buat dia sendiri ya. Akhirnya dia ketahuan bahwa dia sendiri yang telah membunuh Mo-chan. Tapi yang unik memang di sini ketika identitasnya sebagai Yan Xiao diketahui dan dituduh sebagai pembunuh Mo-chan itu, yang pertama menyadarinya itu memang Geia ya. Tapi Geia di sini dia menyadari Xiaoyan sebagai orang yang membunuh Mo-chan itu dengan alasan yang beda dengan di novelnya ya, atau dengan alasan yang beda seperti di manhwanya. Kalau di manhwanya sendiri, di manhwa atau di novelnya sendiri, Geia itu pernah beradu pukulan dengan Xiaoyan. Tapi di seri Donghua-nya ini dia malah melihat teknik skill yang Xiaoyan gunakan, seperti
menghancurkan bayangan Nalanyaran ketika memutari dia dengan kecepatannya itu, gerakan menginjak buminya itu ya, ini sangat unik memang, benar, ini epic banget lah, salut. Lalu yang kedua, dengan Buddha Angry Lotus berbentuk lotus itu yang dilemparkan pada Nalanyaran. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri kalau itu menjadi bukti utama dan menjadi bukti yang tegas bahwa Xiaoyan lah yang membunuh Mo-Chang, apalagi dengan api putih ya. Karena yang Gaya ketahui bahwa yang membunuh Mo-Chang itu mempunyai api putih. Sedangkan Xiaoyan menampilkan api putih ini pada kejuaraan alkemis, jadi banyak buktinya dan Xiaoyan tidak bisa keluar dari tuduhan ini ya. Dan di sini juga yang menarik, setelah Nalanyaran Karen dia ingin bunuh diri ya, tentunya karena dia melihat Xiaoyan melihat kembali isi perjanjian awal dan melihat bahwa dia pernah berjanji jika kalah ingin menjadi budak abadi dari Xiaoyan meskipun tidak sebagai istri, sebagai mantan istrinya. Tentu saja itu akan memalukan sekte Yunnan ya tentunya, dan dia merasa depresi dan ingin bunuh diri. Tentu saja Xiaoyan tidak membiarkan dia bunuh diri. Ini masuk akal kalau sampai Nalanyaran bunuh diri, tentunya Xiaoyan yang akan disalahkan. Ya itulah. Dan yang menarik di sini ialah alasan Yunyun terlambat untuk menghadiri atau menyaksikan pertarungan antara Xiaoyan dan Nalanyaran di seri dongeng. Memang di seri novel itu tidak dijelaskan Yunyunnya itu kemana. Hanya mungkin prediksi dari beberapa orang, Yunyun itu pergi untuk mencari Xiaoyan yang dia sangka sedang terluka saat itu ya. Tapi dari seri Donghua ini ada satu misteri lagi yang malahan dimunculkan ketika Yunyun yang datang secara terburu-buru ingin menyaksikan pertarungan Nalanyaran, dia dihadang oleh sebuah asap putih biru ya. Ada dua prediksi, yang pertama bisa saja itu Ling Ying ya, kalian tahu Ling Ying, pembantu dari Xiao Sundar yang juga mengikuti Xiaoyan. Dia juga mempunyai elemen bayangan kan, jadi dia berwarna hitam. Dan yang kedua bisa jadi ini Soul of Hall atau Aula Jiwa ya. Soul of Hall ini memang kalau yang sudah baca ceritanya dia sudah berkoalisi dengan Yunsan, tapi di sini Yunyun tidak tahu ya, dan dia muncul di Gunung Yunnan itu menjadi sesuatu yang aneh bagi Yunyun, dan ini menjadi alasan kenapa Yunyun terlambat datang ke pertarungan Xiaoyan dan Nalanyaran dan juga tidak bisa menghentikan Xiaoyan pada saat itu. Apa yang akan terjadi di sini? Apakah Yunyun mengikuti asap hitam ini sampai tempat persembunyiannya? Apakah akan terjadi pertarungan antara Yunyun dengan asap hitam ini? Ini bisa saja terjadi di seri Donghuanya ya, di seri animasinya ini, dan ini yang admin tunggu ya, daripada memang mengikuti alur cerita yang sudah kita tahu ya. Makanya sewaktu video ini dirilis tanpa subtitle Indonesia pun teman-teman kebanyakan pasti sudah tahu apa yang dibicarakan di situ. Makanya admin tidak terlalu pusing untuk memasukkan subtitle, karena admin yakin teman-teman paham gitu apa yang diucapkan dalam seri animasi ini ya. Yang mimin tunggu justru malah pelebaran atau eksplorasi dari ceritanya, penambahan dari ceritanya dan detail-detail khususnya ini yang admin tunggu. Seperti kemana perginya Yunyun dan apakah dia akan bertarung dengan awan hitam ini? Oke, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dan mungkin lanjut di episode kedua ya. Di episode kedua tentu saja itu menerangkan yang pertama tentang menangnya Xiaoyan atas Nalanyaran, dan yang kedua dimulainya masalah baru bahwa Xiaoyan dituduh sebagai pembunuh Mo-Chang, menjadi tersangka pembunuhan Mo-Chang. Di sini yang memang mengesalkan dari awal itu seperti misalkan tindakan dari Fama dan Jia Xingtian ya, yang kita tahu bahwa Fama itu adalah kepala asosiasi alkemis, seharusnya dia melindungi anak buahnya yang sudah berkorban waktu kejuaraan alkemis kemarin ya, tapi dia berdalih bahwa dia baru akan membantu Xiaoyan jika Yunyun sudah datang. Intinya Xiaoyan harus ditangkap dulu, dan itu yang dipikirkan Fama karena tidak mau berkonfrontasi langsung dengan sekte Yunnan. Jia Xingtian juga sama, dia menjaga keluarga kerajaannya, tidak mau langsung konfrontasi dengan sekte Yunnan karena tidak mau dituding sebagai pembantu Xiaoyan ya. Dan juga kakeknya Nalanyaran ya, ini juga seorang tokoh munafik yang digambarkan pada seri animasi ini, karena kita tahu kemarin di season keempat Nalanjie malah menggembor-gemborkan dirinya sendiri jika suatu hari Xiaoyan dalam masalah dia akan langsung membantunya ya, meskipun tanpa diminta. Tapi buktinya sewaktu Xiaoyan sekarang dikejar-kejar oleh anggota dari sekte Yunnan,
dia ragu dan tidak mau bertindak karena dia tidak mau keluarga Nalannya itu langsung menjadi musuh dari sekte Yunnan. Dan salutnya itu ya kembali lagi ke paman Haibodong, kaisar ya, kaisar es ya. Hailao ini dia memegang janjinya untuk melindungi Xiaoyan sampai pulang dari sekte Yunnan. Meskipun sebetulnya tidak ada perjanjian khusus, hanya berasumsi bahwa Haibodong akan mendapatkan pil dari Xiaoyan untuk pengambilan kekuatannya, tapi sebetulnya yang dibicarakan di sini rasa apa ya? Rasa pertemanan sebetulnya ya, di mana Haibodong merasa bahwa Xiaoyan itu punya potensi yang besar di masa depan dan dia tidak ragu untuk menolongnya. Memang kalau di novel tidak diceritakan juga, di situ ada Mr. Tengsan, di situ, tapi sepertinya Tengsan tidak akan ikut membantu karena dia juga menjaga nama baik Miter, meskipun Haibodong juga termasuk keluarga Miter ya, tapi Haibodong punya alasan sendiri kenapa dia turun di situ. Nah, itu sebetulnya kemunculan dari Hailao ini menjadi akhir dari episode 2. Dan di sini juga diperlihatkan kemampuan dari beberapa dowang ya, dowang dari sekte Yunnan yang menyegel Xiaoyan dengan memunculkan formasi segitiga. Ini keren banget. Formasi segitiga ini mengurung Xiaoyan supaya tidak keluar kemana-mana. Dan ternyata ini sangat kuat sekali sehingga meskipun Xiaoyan menggunakan inti api, prisma segitiga ya, prisma segitiga yang menjadi segel formasinya ini itu tidak bisa dipecahkan oleh Xiaoyan. Ini keren ya. Lalu apalagi detail yang didapat di sini ya, sebetulnya banyak, seperti para senior dari sekte Yunnan yang mengepung Xiaoyan. Ini juga diceritakan sangat epik di episode ini ya. Kalau di novel kan diceritakan bahwa para senior keamanan yang menjaga Yunnan ini menangkap Xiaoyan dengan berhamburan dari puncak-puncak gunung Yunnan ya untuk menangkap Xiaoyan. Di sini digambarkan secara bagus, meskipun tidak banyak yang turun untuk mengepung Xiaoyan di situ, tapi cukup bagus lah, seperti ninja yang loncat dari sana ke sini gitu kan. Itu keren banget itu kan. Dan Mimin belum menemukan animasi yang menyamai Naruto dengan sistem seperti ini gitu kan. Dan memang dari segi penampilan, dari pertama kali juga baju Xiaoyan itu kan ada penutup lehernya ya. Ini hampir sama dengan Sasuke ya. Bagaimana menurut kalian? Dan pertama kali mau bilang itu tapi lupa terus ya mau posting. Bagaimana pendapat kalian baju apa dari segi baju dan penampilan? Rambutnya juga seperti Sasuke gitu kan. Apakah mungkin ini Tianchen Tudo, bukan Tianchen Tudo sih yang membuat Donghua-nya ini ya. Tapi yang membuat pengkarakteran Xiaoyan-nya ini, apakah dia terinspirasi juga dari serial Naruto? Karena memang Tiongkok ini sekarang ini masih menampilkan animasi-animasi dari Jepang juga. Meskipun akhir-akhir ini mereka membatasi beberapa animasi dari Jepang atau dari luar negeri, karena mereka merasa bahwa kualitas dari animasi lokal mereka sendiri itu sudah lumayan bagus untuk saat ini. Ini juga mau admin bahas nantinya karakteristik dari animasi yang dibuat dari Tiongkok sama yang di Jepang, itu ada sedikit perbedaannya, karena kita tahu kebanyakan animasi dari Tiongkok ini mengambil langsung dari novel ya. Sadar kan? Kebanyakan dari novel. Komiknya aja kebanyakan itu diambil dari novel. Jadi tidak kebalik ya, kalau di Jepang kebanyakan yang admin tahu itu kebanyakan animasi dibuat dari komik ya kan. Adapun yang dibuat novel baru setelah komik jadi novel gitu kan. Tapi meskipun ada juga yang dari novel jadi komik lalu jadi animasi dan jadi live action gitu kan, ada. Nah itu teman-teman beberapa yang bisa admin bagi ya, ini cukup berbagi euforia aja teman-teman. Dan juga mungkin ini facecam paling lama yang admin buat. Mungkin kedepannya jika ada waktu admin buat facecam lagi. Ini kebetulan hari ini admin libur, juga ini kos-kosan admin ya. Karena admin tinggal di kos-kosan juga, kerja di cafe, coffee shop di sini. Jadi belum punya studio yang bagus. Doakan admin supaya bisa punya studio rekaman yang lebih bagus agar kualitas video dan konten yang ditampilkan itu lebih mantap dan bisa menghibur teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sangat menantikan episode selanjutnya, episode ketiga, di mana ditampilkan bahwa di episode ketiga nanti ular Cailin atau ular piton penelan langit akan muncul. Apakah Medusa juga akan muncul di episode 3 nanti ya? Kita tidak tahu ya. Tapi kemungkinan menurut
prediksi Amin, Medusa akan muncul di episode keempat atau kelima, kemungkinan 4 atau kelima. Melihat dari plot yang rapat dan dibuat secara ritmenya secara cepat seperti kemarin, admin rasa bukannya tidak mungkin Medusa akan muncul di episode besok atau bahkan keempat atau bahkan kelima. Bisa saja. Oke teman-teman, silahkan tulis bagaimana pendapat kalian tentang episode terbaru. Juga tolong masukan kalian, jangan lupa. Dan setiap masukan pasti admin catat, meskipun tidak admin publiskan atau tidak bisa admin jawab semuanya. Tapi terima kasih bagi teman-teman yang sudah dukung channel ini. Bagi kalian yang suka dengan video pembahasan ini, silahkan klik like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.月色烙印在城墙，风声呼啸过苍茫，有双眸如炬般明亮。